dahulu ya. Oke, kemarin pertemuan ketiga, mungkin untuk pengenalan tentang periklanan, saya lebih fokus pada untuk tanya jawab. Jadi di mana nanti di sini ada namanya metode untuk teori periklanan, mungkin yang kalau adik-adik di DKV gitu ya, untuk menggambar atau nanti untuk promosi gitu ya, itu dia ada eh, apa ya, pamflet, mungkin iklan, mungkin video gitu ya. Ada sesuatu yang kompetitif di mana iklan tersebut apakah orang-orang melihatnya gitu. Jadi eh, apakah orang-orang melihat iklan yang ada? Misalkan ini ada pamflet banyak banget gitu. Kita fokusnya ke arah yang mana? Biasanya memang eh, rata-rata warnanya yang ngejreng-ngejreng ya ketika untuk beriklan. Itu untuk menarik guna pasar. Nah, cara sebuah iklan itu disebarkan gitu ya. Jadi misalkan melalui media cetak atau mungkin media penyiaran seperti YouTube sekarang yang saat ini, mungkin televisi sudah mulai berkurang gitu ya. Tapi televisi sudah mulai berubah pindah ke em, YouTube adik-adik. Jadi misalkan di dalam YouTube ini kita bisa lihat bahwa em, apa ya? Kita udah mulai lihat televisi ada beberapa yang bangkrut ya kan. Tapi diambil oleh artis-artis yang memang sudah punya pasarnya, sudah punya fansnya. eh si pekerjanya ini gitu ya. Jadi di mana kita tahu bahwa ada perubahan pasar, tapi mereka tetap dibutuhkan gitu ya. Banyaknya juga editor foto gitu ya. Misalkan acara-acara yang memang besar maupun sekarang lagi zamannya di zaman saat ini gitu ya. Itu lebih fokus pada kemarin masih ada yang suka Blackpink Saya atau Bu, oh ya. Nah, nah itu kemarin di Jakarta Blackpink. Itu tuh besar untuk promosi mungkin kita ada calon pembelinya dan kita bisa lihat harganya mahal sekali gitu ya. Tapi di situ mereka juga ada yang desain-desain pamfletnya mereka sendiri gitu ya. Jadi mana konsep itu awalnya ya kalau dilihat dari si Blackpink ini sebelumnya, mungkin kalau kita lihat kayak ah apaan nih cuman kayak gini aja gitu ya nggak mungkin si eh, apa ya Blackpink awal-awal masih di era Shopee diambil bajunya masih biasa aja sekarang malah brand yang mengikuti mereka gitu ya mereka malah yang milih-milih untuk apakah brand ini diterima apa enggak gitu jadi beda ya makin ke sini kita makin lihat mereka awalnya iklan dulu oke harganya murah dulu gitu ya sama kita misalkan kita sebagai baru terjun ke dunia mungkin kalau adik-adik mau iklan mau mau menjadi ahli untuk advertising gitu ya awal-awal kan kita ngehargain murah dulu yang penting kita promo ntar ketika kita sudah eh, terkenal bagus, kita sudah terkenal oke gitu ya. Itu pasti mereka itu lihat bahwa oh em, apa ya bagus loh ternyata untuk kita ini gitu ya. Jadi em, one day mungkin adik-adik bisa lihat di mana oh ternyata kita awal promo kita rendah dulu, kita cari dulu pasarnya. Ketika kita lihat nah, nanti akan mengikuti seperti contohnya Blackpink gitu ya. Jadi kita untuk jenjang karir kita nih ya, kita biasanya hargain murah dulu nanti bisa, baru bisa untuk jual mahal untuk hal itu. Mungkin yang adik-adik ada yang, oh saya mau freelance A, B, C gitu. Pertama awal murah dulu gitu. Ketika, udah klien mengikuti nih, mau nggak ini, gini, gini, gini. Nanti baru kita ke arah situ. Tuh ya. Nah, eh, mungkin sedikit ini mengenai AIDA formula gitu ya. Jadi di mana untuk menghasilkan iklan, jadi adik-adik misalkan ya, ketika sebelum desain, misalkan tolong dong bikinin struktur iklan A, iklan B gitu ya. Nah,
struktur ini kita perlu AIDA ini adik-adik. Jadi kita perlu eh, attention dulu gitu ya. Misalkan gimana caranya dapat attention ini gitu ya. AIDA. Nah, AIDA ini gitu ya. Dimodelkan dari AIDA ya kan tadi attention gitu atau awareness, kemudian interest, desire sama action. Nah, dari action ini mungkin yang menarik perhatian si customer untuk membeli produk kita gitu ya. Jadi memang em, kalau kita lihat lagi gitu ya. Untuk adik-adik sebelum desain kan ke arah desain, kita itu lihat awareness-nya dulu. Pasti kan adik-adik cari untuk bantuan ukuran penggunaan warna tata letak gitu ya. Nah, kemarin tuh sebentar. Saya mau kemarin lihat ada yang buat tesis gitu ya. Skripsi gitu lah ya. Nah, skripsinya warnanya berantakan adik-adik. Nah, saya mau ngasih tahu em, color nah, color yang adik-adik bisa untuk pilih gitu ya. Jadi untuk attention itu nih, jadi di sini di adik-adik bisa simpen nih ya websitenya ketika adik-adik nanti mau membuat warna untuk apakah warnanya cocok apa tidak gitu ya. Adik-adik bisa cari namanya colorhunt.co gitu ya, .co.id. Nah, di sini adalah pilihan-pilihan warna yang memang cocok dari pemilihan warnanya. Nah, ini misalkan lagi editing, ini warnanya cocok untuk adik-adik buat misalkan kalau di itu biasanya dia ngejreng gitu ya, happy gitu ya. Nah, biasanya banyaknya sih yang langsung ini iklan gitu ya. Biasanya memang yang agak terang gitu. Nah, ini adik-adik bisa untuk melihat nih. Jadi dia ada ini apa namanya? Kode-kodenya adik-adik nanti bisa untuk melihat bahwa oh, ternyata si si untuk mendapatkan attention atau mendapatkan awareness kita oh langsung menarik nih coloringnya ya untuk iklan atau untuk video gitu ya. Untuk depan kalau di YouTube thumb thumb thumbnail ya atau apa gitu ya namanya lupa. Nah itu eh, membutuhkan depannya itu ada ukuran. Biasanya kita udah tahu ya ukuran untuk YouTube picture-nya sekian gitu ya. Di Canva pun udah ada gitu ya. Kalau nggak salah eh sebentar. Di Canva itu bentar. Di Canva itu saya mau kasih tahu em, nah, kalau di Canva kan kita bisa lihat untuk video mungkin udah ada untuk Facebook gitu ya ukuran-ukurannya. Jadi kita lebih gampang gitu ya. Untuk YouTube juga nih ada landscape-nya gitu ya untuk depannya. Jadi adik-adik juga sudah bisa ketika nanti one day disuruh perusahaan, tolong dong buatin video untuk perusahaan kami gitu ya. Warnanya kami range-nya warnanya biru tua gitu misalkan. Nah, adik-adik bisa untuk lihat yang tadi tuh, color hunt. Jadi ketika nanti membuat apa ya istilahnya iklan atau video gitu, penggunaan warna ini yang memang kalau kita bukan desainer yang memang desainer khusus coloring gitu ya, kita akan bingung gitu. Dia makanya ada tadi color hunt adik-adik bisa nanti untuk desainnya yang lebih bagus. Jadi ketika saya presentasi aja nih ya yang ini, saya ngambil dari data mereka, saya masuk-masukin yang Canva aja masih kadang ada yang kurang gitu. Saya pakai yang berbayar gitu misalkan untuk
desain PowerPoint-nya. Jadi mungkin untuk itu ada tata letak dan suara khusus juga. Jadi untuk video, untuk iklan gitu ya. Nah, kita ada namanya attention sama awareness ini. Pertama, ukurannya kita udah tahu. Kedua, penggunaan warna sama tata letaknya. Pasti adik-adik udah didesain, udah diajarin. Tapi tadi saya kasih, apa ya, eh, bumbu-bumbu sedikit lah. Yang penting di Color Hunt udah ada. Sekarang udah ada banyak teknologi, tapi di Color Hunt itu tadi ada warna-warna yang memang cocok untuk gradasi warnanya, gitu ya. Nah, ini awareness-nya terlebih dahulu. Jadi, eh eh, ngejreng nih warnanya. Biasanya rata-rata warnanya merah, biru, kuning gitu ya. Ya, sama hijau nih. Biasanya di kalau pamflet ya, yang buat kayaknya wah menarik nih dia buat ininya gitu ya. Kalau di YouTube ada memang untuk khusus desain depannya gitu. Jadi saya bisa lihat kita jadi interest tuh ke situ. Setelah aware gitu, setelah kita ada nih ya namanya ini gitu ya, misalkan YouTuber A gitu atau mungkin adik-adik nanti kerjanya di mana gitu ya. Nah, oh ada ya apa sih namanya produk ini gitu ya. Nah, dari situ kita udah tahu warnanya. Mungkin suatu perusahaan pasti punya warna, suatu ini mereka ada fokus warnanya. Misalkan ada yang kalau kita ke YouTuber warna pink gitu ya. Misalkan dia perempuan, sukanya warna pink, ungu. Nah, kemarin di situ tuh ada adik-adik ada blossom dan lain-lain warnanya. Nah, untuk interest sendiri, jadi misalkan kita lihat nih, libatkan minat konsumen selanjutnya. Jadi adik-adik bisa memotivasi agar si customer ini mendengarkan sampai habis dan membaca dan memperhatikan pesan yang disampaikan. Jadi contoh nih, ada yang nonton Deddy Corbuzier nggak podcastnya? Nggak ya? Enggak. Nggak ada ya. Biasanya ada atau Denny Sumargo. Nah, dia itu sebenarnya kalau dilihat ya, dia itu cari interest orang yang lagi booming saat ini gitu. Kalau misalnya ngikutin acara-acara pemerintah atau apa, pasti kan ada lagi terkena kasus KPK, ada yang misalkan perselingkuhan dan lain-lain gitu ya. Ada aja eh, berita-berita tentang artis gitu ya. Nah, dia itu eh si brandnya itu, misalnya kalau adik-adik mempunyai suatu bisnis, adik-adik atau mungkin mau mendesain sesuatu, dia itu fokusnya taruh entah jadi brandnya dijadiin gelas, entah di belakangnya ada tablet atau em, apa ya TV gitu ya. Di belakangnya ada tentang si brand itu berjalan ketika dia lagi berbicara. Nah, itu ada beberapa yang memang membuat customer yang tadinya ngeliat oh cuman dengerin podcast aja, tapi pas ke situ oh ada brand baru ya nih gitu. Jadi di awal mungkin dia udah taruh atau malah dia nggak omongin, cuman di dalam belakang backgroundnya itu ada beberapa tentang brand itu yang kita lagi tertarik nih jadinya alasannya karena dia menggunakannya juga. Jadi si artis ini gunakan agar si calon customernya itu menginginkan secara detail. Biasanya artis ini dia ini oh aku mau nih gitu untuk memang konsumennya itu tertarik gitu adik-adik. Jadi ketika kita iklan ya itu kan gimana nih caranya konsumen membeli produk kita? Ya kita ketika udah masuk periklanan, kita udah nothing tulus lah istilahnya. Yang hanya berdoa gitu ya. Apakah si calon pembeli banyak nih yang mau gitu. Nah, dari situ pun kita ada namanya selanjutnya desire. Desire ini eh, kita harus melihat untuk eh, produk yang ada gitu. Jadi kita em, mendorong masyarakat ingin membeli gitu. Gimana caranya gitu ya? Biasanya kalau di periklanan kita banyak tips-tips and trick contohnya. Adik-adik lebih memilih buy one get one atau diskon 50%.
kalau boleh tahu. Mau yang beli Kayak satu, ya? buy one get one, Bu. Ah, eh, bener kan, beli satu gratis satu gitu ya. Sebenarnya sama adik-adik. Eh, 50% itu adalah buy one get one. Kita harga 1.000 misalkan, jadi 500. Ya kan, 500 tambah 500 jadi sama aja ya. Dapat buy one get one juga. Sebenarnya harganya memang 1.000 gitu ya. Nah, di sini udah mulai customer itu ke arah yang 50% ini ditinggalkan. Ayo, diskon up to 50% gitu ya misalkan. Tapi nggak terlalu tertarik, emang iya diskon gitu. Kalau ayo all product buy one get one, sebenarnya dia untung gitu ya. Sebenarnya dia untung dong, kan jadi produknya dua-duanya laku. Walaupun memang biasanya udah harganya di up gitu ya. Jadi gimana caranya untuk mendorong si keinginan masyarakat ini untuk menikmati produknya adik-adik. Jadi untuk mereka mulai goyah nih. Contoh, eh agak emosi untuk membeli produknya ini. Yang paling bagus yang saya lihat kemarin, eh ada yang PO iPhone 17 mungkin. Soalnya teman-teman kantor saya banyak nih yang kayak emosi untuk membeli produk ini gitu ya. Si produk Apple ini. Alasannya apa gitu ya. Nah, alasannya itu si bank gitu ya. Pakai kartu kredit. Kartu kredit bank, beberapa bank, banyak di banknya apa aja gitu ya. Kartu kredit kan ini membuat customer untuk membeli gitu ya, untuk konsumtif. Nah, kalau kita mikir-mikir harga iPhone start from 17 juta sampai 25 untuk yang paling rendahnya gitu ya. Nah, dia itu untuk menggoyahkan customer membeli. Kalau kita kan mikir-mikir ya, ngapain coba? Nah, itu si Apple ini kerjasama sama pihak kartu kredit untuk melakukan diskon 30% di eh, cicilan kartu kredit ini. Jadi mau nggak mau, ah iya, dari harga iPhone yang iPhone yang harganya 23 juta jadi cuman 21 juta, yang iPhone yang 17 jadi cuman em, kisaran 15 jutaan. Ah, aku murah nih gitu ya misalkan. Ya, buat kita sih mahal gitu ya. Tapi murah nih. Oh, beli deh. Tak kan cicilan tuh bisa 1 tahun 1 juta lah tiap bulan gitu ya. Mereka kepikiran seperti itu. Jadi memberikan si customer itu untuk memberi pengambilan keputusan dari iklan produk yang diiklankan. Jadi adik-adik bisa lihat nih ya, di mana memang kita ke arah sana untuk ini contoh nih. Saya misalkan jualan nih ya gitu ya. Nah, caranya kita diskon aja dulu. Diskon Bu, yang tadinya harganya sekian dicoret. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi memang kita bisa lihat ke arah sana bahwa oh iya ya, kita kalau beriklan itu eh, kita ambil lagi keputusannya untuk pengambilan produk tersebut gitu. Jadi, wah, si customer ngiklan nih ya gitu. Jadi kita perlu adanya action dari Aida ini. Setelah tadi kita udah ke coloran ya, udah udah kita pilih warna yang terbaik untuk promosi dan lain-lain, masuk ke interest, oh, agak untuk kita mengambil gimana nih caranya customer bisa melihat data ini, biasanya masuknya ke marketing. Dari marketing biasanya awareness ini orang desain bareng sama orang marketing sama sales adik-adik. Ntar adik-adik tinggal terima lah kalau misalkan desain ya, tinggal terima untuk si sales ini sama marketing ini yang memang mereka punya eh, promosi. Oleh karena itu adik-adik kan ada teori periklanan di dalam mata kuliah DKV gitu ya. Jadi di dalam jurusan DKV ini kita punya
teori periklanan. Jadi di mana kita membuat calon pembeli ingin. Nah, kalau adik-adik desain aja asal tapi tidak punya AIDA model ini, gimana caranya kita bisa memahami apakah iklan kita ini apa ya, si customernya itu menginginkan apa enggak, membeli apa enggak nih sampai tahap pembelian. Bahkan mereka tahu nggak ya tentang produk baru ini. Yang paling susah adalah adik-adik ada produk baru yang memang adik-adik handle gitu. Jadi tolong dong, produk baru belum tentu desainnya itu masuk nih gitu untuk si produk baru tersebut gitu. Jadi ya kita bisa lihat bahwa eh kita dalam hal ini actionnya ini udah bisa beli, terima, kontak, rasakan, dan gunakan. Nah, makanya oleh karena kalau adik-adik lihat ya, banyak kalau zaman dulu abang-abang panci yang masih ada nggak sih eh, jual-jual perabotan ke rumah door to door adik-adik? Kalau boleh tahu di sana kayak cicilan panci untuk ibu-ibunya gitu. Saya ada nggak sih? Atau belinya sekarang udah online semua? Beli beli online Bu. Oh, beli online. Nah, dibeli pembelian online aja, gimana sampai tahap adik-adik mau membeli? Pastikan adik-adik pertama itu tetap harus melihat coloring, editing si produk tersebut, apakah fotonya tata letaknya benar, gitu ya? Atau adik-adik cuman fokus ke harga. Nah, kan itu ada. Nah, dari situ kan udah mulai ada keinginan memang untuk membeli gitu ya. Nah, dari panci aja mungkin saya nggak tahu tuh eh, brandnya banyak gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk em, gimana yang memang biasanya ibu-ibu tahu panci mereknya harus merek yang Mas Pion gitu atau harus merek yang ada gambarnya Chef A gitu. Nah, itu udah mulai ada keinginan untuk membaca pesan dari si iklan ini, adik-adik. Jadi, mereka udah ada keinginan dan mendorong masyarakat untuk emosi nih, seperti tadi iPhone ya. Walaupun mahal, tapi kok emosi gitu. Caranya gimana? Pas di interestnya ini, mereka udah diperlihatkan, dipendengarkan, iPhone ini teknologinya 17 baru gitu ya. Kita udah harus begini gini 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 karena dia untuk bagus. Nah, terus bisa yang pas di Desire, dia itu di banknya udah ada banyak diskon-diskon gitu ya. Untuk pembelian ini bisa nih cicilan sekian ini gitu ya. Nah, akhirnya membuat si pembeli ingin membeli sampai menggunakannya. Biasanya makanya oleh karena itu di toko-toko handphone yang adik-adik lihat pasti kan banyak ya kalau kita lihat lagi untuk si kita rasakan gunakan. Kalau ke toko handphone nih, pasti kan coba pegang dulu dong. Oh, ini handphonenya kayak gini. Oh, saya udah ini. Oh, oke nih, bagus gitu. Saya ingin membeli. Nah, untuk masuk ke tokonya aja butuh desain tersendiri dari toko yang memang menarik pelanggan untuk masuk ke dalam tokonya. Nah, ini contohnya. Mungkin ini iPhone 15 ya. Saya belum ganti iPhone 17 tapi masih sama sih untuk range periklanannya di mana pesan yang diarahkan membujuk orang untuk membeli gitu. Jadi ada 6 elemen standar periklanan, bentuk komunikasi yang dibayar gitu. Jadi memang melalui masyarakat ada ruang khusus yang gratis, misalkan contohnya bisa lihat website gitu ya, atau bisa lihat di sosial media gitu ya. Nah, dari pesan yang disampaikan itu dari iklan yang sponsor-sponsornya ini, kita bisa menyampaikan ke konsumen bahwa untuk promosi produk yang ditawarkan gitu. Ada upaya untuk membujuk. Nah, biasanya di dalam adik-adik mendesain gitu ya, ada upaya untuk membujuk konsumen membeli gitu. Gimana nih? Kalau cuman adik-adik cuman desain gambar, ada orangnya gitu ya. Gimana tuh eh apakah memang membeli? Apakah memang tertarik? Pasti kita harus ada trial and error,
misalkan adik-adik punya atasan dan punya beberapa divisi yang lain gitu ya. Adik-adik di bagian untuk desainnya. Nah, itu perlu ada upaya eh, periklanan nih, di mana apakah elemen ini mempengaruhi kamu untuk kamu ingin membeli? Kalau gue sih enggak ya, gitu misalkan. Kita pasti trial dulu. Kalau dari gambar ini, kamu ada keinginan membeli nggak? Ah, enggak lah, ngapain orang kayak gitu, jelek lah, gitu. Belum tentu, saya nggak tahu, gitu ya. Jadi tergantung dengan si audiensnya tersebut. Jadi adik-adik harus nanti one day kita menentukan next nih, saya mau sekalian bagi untuk kelompok yang pertemuan keempat gitu ya. Nah, kita akan belajar sasaran dari pesan tersebut. Gimana caranya kita harus menentukan kelompok-kelompok konsumen yang kita inginkan gitu adik-adik gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, di sini di sekarang juga periklanan ada untuk beberapa adik-adik bisa desain di pamflet, mungkin desain contohnya nih ya, di film Foxtrot Six ini ada Gojek baru awal-awal promo. Wih, ada Gojek nih promosi di sini. Walaupun kecil tapi itu ada menempatkan mereka mengenalkan perusahaannya kepada masyarakat kalayak luas. Kalau adik-adik ke Jakarta, ini kan mall-mallnya seperti inilah. Ada promosi-promosi eh, apa ya? Untuk memperkenalkan produk baru atau lagi ada promosi untuk ayo customer atau ayo di sini lagi ada produk baru gitu. Seperti itu. Jadi bisa adik-adik ke banyak hal yang luas di yang one day kita memang mempengaruhi gimana caranya customer mau membeli. Saya untuk desain adik-adik fokusnya bisa ke situ juga karena kalau kita di perusahaan kan mereka fokusnya ingin ada yang membeli dari produk yang ada. Nah, jadi di sini ada iklan yang lebih fokus yang ingin disampaikan. Kalau iklan ya, jadi periklanan sama iklan beda adik-adik. Dimana kalau iklan itu lebih fokus pada pesan yang disampaikan, kalau periklanan itu lebih fokus pada strategi dan taktis untuk promosi produk dan layanan, gitu atau layanannya. Jadi adik-adik untuk di teori perikanan ini kita fokusnya untuk strategi-strategi. Gimana kita bisa mempromosikan produk atau layanan kita dan membuat si customer itu action gitu. Jadi desain juga nggak sembarangan gitu ya. Nah, dari sini contoh misalkan contoh iklan, contoh periklanan ya. Ke maaf ya ke ini. Nah, cintai ususmu gitu ya. Ini contoh periklanan. Contoh iklan cuman Sprite, nyatanya nyegerin gitu ya. Nah, di iklan televisi ini nampilin selebriti yang sedang meminum gitu ya. Cuman gitu aja, taunya nyegerin aja. Ya, iklan online, iklan cetak atau brosur atau spanduk untuk iklan. Kalau periklanan, kampanye adik-adik di media sosial gitu ya. Jadi em, beberapa perusahaan misalkan mie instan, keripik gitu, Indomie seleraku gitu. Jadi dia punya eh, di mana kita ingat misalkan Yakult cintai ususmu. Ya minum Yakult tiap hari. Kayak udah mengena nih mereknya gitu. Siapa sih yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu Yakult atau tahu semuanya? Tahu, tahu, tahu. Nah, Betul. itu yang kita butuhkan adik-adik untuk di periklanan. Jadi kita nggak hanya cuman Sprite nyatanya nyegerin ya, semua juga teh minuman juga itu nyegerin. Mau apa juga. Dia masih belum punya tag kayak Indomie seleraku. Oh pasti kalau kita makan Indomie lebih enak nih. Kalau kita minum Yakult lebih sehat nih gitu. Nah itu dia iklan ini masih cuman nyatanya nyegerin. Gimana kita mikir adanya. Tapi kalau ini ada tagnya. Udah baca ini lagi. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Wah udah kepikiran nih. Wah, itu mereknya dia atau Yamaha selalu terdepan. Nah, kita udah oh, iya itu motor Yamaha gitu. Nah, gimana nih cara kita membangun tag kita nggak cuma hanya desain,
Tapi kita membangun brand mereka, oh ini brandnya bagus, gitu. Gimana caranya? Nah, itulah eh, mungkin di AIDA ini cara kita untuk ke depannya kita punya ide untuk branding suatu si produk itu. Jadi gimana nih caranya? Kalau misalkan memang kita kerjanya di yang memang mereka sudah produknya oke gitu ya, yang ininya sudah oke gitu ya. Kita tinggal gimana caranya pelanggan itu mau membeli lagi. Jadi jangan sampai cuman beli sekali aja dia sudah ya udah baik gitu. Biasanya ada tim marketing yang kerjasama nanti sama tim desain untuk mempunyai produk baru yang memang dicoba-coba. Contoh adik-adik, mie instan, Indomie gitu ya. Indomie rasa yang kita beli ya paling Indomie goreng, Indomie ayam bawang, kari ayam, soto, yang laku-lakunya itu aja. Dia udah coba Indomie rasa koyak, rasa apa, banyak banget Indomie rasa rendang. Ternyata ya nggak eksistensi gitu. Awal doang mereka buat ada gambar Indomie yang memang tertarik nih customer. Tapi apakah sesuai selera? Ya kalau untuk makanan ya tergantung selera ya. Tapi kalau untuk yang lain, gimana nih caranya customer ini membeli? Biasanya susah itu em, di perusahaannya memang masih belum ada namanya adik-adik. Jadi itu struggle banget untuk kita desain produk itu kira-kira tagnya apa yang membuat si customer ini memang mau gitu untuk eh, membeli itu untuk action membeli dan membeli ulang gitu ya. Jadi kita nggak hanya untuk target kita untuk iklan untuk kita desain nggak cuman hanya untuk oke customer beli ya sekali tapi itu adalah sustainability di mana seterusnya si customer ini beli balik ke kita itu yang susah adik-adik gitu cara untuk marketing ini di dalam periklanan. Jadi kita nggak hanya cuman iklan aja ya, tapi kita untuk mencari strateginya gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Ini masih pertemuan tiga ya yang kemarin saya maaf banget untuk Zoom-nya. Nanti kita ke pertemuan empat. Saya mau bagi kelompok. Tadi mau kelompoknya diacak aja nih. Ya ibu acak aja. Acak aja ya. Oke, ini ntar join lagi. Saya yang jelasin yang keempat sekaligus tugasnya ya. Ini soalnya tinggal 2 menit. Untuk yang Zoom-nya karena Zoom 40 menit doang. Jadi nanti bisa join lagi dengan link yang sama. Untuk pertemuan hari ini jangan lupa download materinya juga ya. Saya cek nih masih ada beberapa yang belum download materinya. Jadi mohon untuk download materinya juga gitu ya. Oke, eh, join lagi ya. Saya tutup untuk yang pertemuan tiga. Oke, pertemuan keempat join lagi nih hari ini. Oke. Oke, Bu. Oke.